Shalom saudaraku sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada dan menangkap siaran ini. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Yan Vantius Tulai. Saudara, saya ingin membaca firman Tuhan untuk kita sekalian pada malam ini yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-35. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya ulangi kalimat terakhir dari ayat ini. Perkataan Tuhan Yesus adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, salah satu sifat manusia adalah manusia itu suka kalau menerima sesuatu. Apalagi anak-anak suka menerima hadiah dari orang tua, dari om dan tante, dari siapapun, karena itu adalah sifat kanak-kanak. Tapi ketika mereka sudah menanjak dewasa, maka mereka tidak lagi mengharapkan pemberian dari orang. Mereka juga ingin berbagi kepada orang lain karena mereka sudah dewasa. Karena membagi kasih adalah salah satu sifat orang yang dewasa. Dan itulah salah satu rahasia kebahagiaan seperti yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus tadi. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, perkataan Tuhan Yesus ini tidak tercatat dalam Injil. Dalam keempat Injil kita tidak temukan. Tapi Paulus mengetahuinya. Dalam inspirasi Tuhan kepada Paulus, dia tahu Yesus pernah mengucapkan kalimat ini, maka dia mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima, sesuai dengan apa yang sudah pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, menurut penelitian ilmiah, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu sungguh terbukti. Pernah diadakan satu penelitian di The Johns Hopkins University di Amerika Serikat selama 30 tahun. Dan penelitian itu diteliti tentang dua kelompok orang. Mereka mencoba mau mengetahui bagaimana kondisi mental, kondisi kesehatan orang-orang dari dua kelompok itu. Yang pertama adalah kelompok orang-orang yang tergolong medit, pelit, kikir, yang hanya untuk hidup diri sendiri dan tidak mau peduli, tidak mau berbagi kepada orang lain. Kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang yang suka peduli kepada orang lain, suka memperhatikan orang lain, bermurah hati, berbagi kasih. Setelah diteliti secara ilmiah, ternyata orang-orang yang medit, pelit, kikir, yang tidak suka memberi ini, kesehatan fisiknya cenderung buruk, cenderung tidak sehat, dan mentalnya pun tidak baik, tidak sehat. Sementara orang-orang yang suka memberi, yang suka berbagi kasih, yang suka peduli kepada orang lain, diteliti, fisiknya lebih sehat, mentalnya juga lebih sehat dan lebih bahagia. Dan itu menggarisbawahi apa yang firman Tuhan katakan, apa yang Tuhan Yesus katakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, suatu ketika ada seorang nenek tua berkonsultasi dengan pengkhotbah besar, Dr. Billy Graham. Dia mengatakan, Pak Billy Graham, saya ini sudah menjadi orang Kristen dan juga sudah lahir baru. Anak-anak saya juga sudah relatif sukses, punya pekerjaan masing-masing dan sudah mapan. Tapi saya merasa ada sesuatu yang kurang dalam diri saya. Saya kok kurang begitu ceria, kurang begitu bahagia. Ada tidak resepnya? Setelah mendengarkan penjelasan daripada ibu ini, maka Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada Billy Graham untuk memberikan jawaban yang sangat bijaksana. Billy Graham mengatakan, oh kalau begitu ibu tidak ada masalah. Ibu sudah menjadi orang Kristen, sudah lahir baru, anak-anak juga diberkati. Sekarang saya nasihatkan ibu supaya pergi ke kolong-kolong jembatan. Pergi ke daerah-daerah kumuh. Ibu ada lihat ada orang susah, ada orang homeless, tidak punya rumah. Ada orang yang ada anak-anak yang putus sekolah. Ada orang tidak punya sanitasi MCK yang bagus. Tolong mereka, santuni anak yatim,
sekolahkan mereka yang putus sekolah, bantu mereka yang homeless, beri makanan mereka yang tidak punya makanan. Setelah itu baru ibu evaluasi, dan 1 bulan kemudian tolong lapor kepada saya. Ya, karena ini nasihat dari para pengkhotbah besar, maka ibu ini melaksanakan apa yang menjadi nasihat Billy Graham. Dia pergi kolong jembatan, dia pergi ke daerah-daerah kumuh, menolong orang-orang yang susah itu. Dan di situ dia melihat bagaimana orang tersenyum ketika dia memberi makan. Anak yang putus sekolah menjadi sekolah kembali, orang tuanya begitu senang dan anak itu bergembira sekali. Dia melihat bagaimana mereka bersumringah, mereka gembira sekali. Hatinya meluap dengan sukacita, dengan penuh bahagia. Sebulan kemudian, dia datang kepada Billy Graham dan melaporkan, "Pak Billy Graham, saya sudah melaporkan apa yang menjadi nasihat Bapak. Dan belum pernah saya mengalami kebahagiaan seperti sekarang ini. Tapi setelah saya menolong orang-orang susah bersama tim saya merasa sukacita luar biasa. Ada kebahagiaan yang belum pernah saya alami. Terima kasih." Dan ini menggarisbawahi apa yang firman Tuhan katakan tadi, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, di Palestina, di daerah Israel, ada satu laut yang dinamakan sebagai Laut Mati. Nah, Laut Mati ini adalah laut yang punya kedalaman terletaknya kira-kira 417,5 meter di bawah permukaan laut. Salah satu tempat terendah di dunia, sehingga air garamnya begitu pekat. Dan Laut Mati itu menampung air dari Sungai Yordan dan juga air hujan yang turun dari pegunungan sekitarnya. Karena terus ditampung dan tidak ada jalan keluar, maka disebut Laut Mati. Karena dia adalah tempat terendah di dunia, 400 meter lebih di bawah permukaan laut, maka air Laut Mati itu begitu pekat sekali, sehingga tidak ada makhluk yang bisa hidup di sana. Itu sebabnya kalau saudara pergi ke Laut Mati, saudara bisa mengapung. Ya, saudara bisa baca koran sambil telentang tanpa pelampung, karena kadar garamnya begitu tinggi. Tentu kita tidak berbicara tentang bagaimana Laut Mati mengandung mineral, dan Laut Mati juga lumpurnya itu sangat bagus untuk kosmetik, untuk obat dan lain sebagainya, itu lain soal. Yang saya maksudkan adalah Laut Mati adalah laut yang menampung air dari Sungai Yordan dan pegunungan sekitarnya, dan tanpa ada saluran keluar, sehingga terus menampung sehingga disebut Laut Mati. Orang Kristen yang terus menampung berkat Tuhan, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, diibaratkan seperti Laut Mati yang terus menampung dan tidak pernah menyalurkan. Dan itu seperti itu adalah hidup yang meaningless, kurang berarti. Saudara, mari kita belajar. Di tengah-tengah dunia ini kita naik level. Bukan sekadar menjadi orang yang diselamatkan, menjadi orang yang sudah punya pengharapan hidup kekal, tapi betul-betul sementara kita hidup di dunia ini, kita hidup bermakna bagi sesama kita yang membutuhkan. Khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19, ada banyak orang kesusahan, ada banyak orang yang menderita. Memberi dimaksudkan bukan sekedar memberi uang atau materi. Mungkin ada orang yang tidak tahu bagaimana harus hidup. Ada orang yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mereka sedang berjalan menuju kepada kebinasan yang kekal. Adakah kita mau peduli kepada mereka? Atau ada orang-orang yang oleh karena resesi ekonomi tidak punya makanan, maka ada cenderung bunuh diri. Maukah kita menyelamatkan mereka? Ada anak-anak yang putus sekolah. Ada orang-orang yang kekurangan dan tidak punya makanan. Mari, di tengah-tengah kita juga mungkin tidak terlalu berada, atau mungkin kekurangan, kita bisa berbagi kasih kepada mereka. Dan di situ kita akan menikmati apa yang firman Tuhan katakan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itulah salah satu kunci, salah satu rahasia hidup bahagia. Terima kasih atas perhatian saudara. Selamat melaksanakan hidup dengan rahasia hidup bahagia, itu peduli kepada orang lain, karena lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Shalom.